Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ainul Mardiah dengan NIM 1913030057 akan menjelaskan materi ke-11 yaitu tentang hukum humaniter internasional. Baiklah, pertama kita lihat dulu dari definisi dan ruang lingkup hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional law atau diterjemahkan dengan hukum humaniter internasional atau hukum internasional humaniter merupakan sepakat tentang istilah yang paling tepat karena istilah tersebut masih relatif. Apa yang dimaksud dengan international humanitarian law itu bahkan di kalangan para ahli hukum sendiri masih banyak juga yang belum memahami arti ini. Sebelum membahas hukum humaniter internasional atau hukum perang dengan sekian banyak aspeknya, perlu kiranya dijelaskan dulu kebedaan hukum perang dewasa ini. Secara umum, hukum perang dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum yang mengatur cara berperang dan alat-alat yang boleh dipakai untuk berperang. Yang kedua yaitu hukum yang melindungi kombatan atau penduduk sipil dari akibat perang. Yang poin B yaitu prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Salah satu prinsip penting dalam hukum humaniter internasional ini adalah prinsip pembedaan, yaitu distinction principle. Prinsip pembedaan ini adalah prinsip yang membedakan antara kelompok yang dapat ikut serta secara langsung dalam pertempuran kombatan di situ, pihak dan kelompok yang tidak ikut serta dan harus dilindungi dalam pertempuran. Yang poin yang C yaitu jenis-jenis sengketa bersenjata serta implikasinya dalam hubungan internasional dan penerapan hukum humaniter internasional. Hukum perang atau yang sering disebut dengan hukum humaniter internasional (HHI) atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia. HHI tidak dimaksud untuk melarang perang atau untuk mengadakan undang-undang yang menentukan permainan perang, tetapi karena alasan-alasan berkemanusiawi untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah di mana kebuasan konflik bersenjata diperbolehkan. Dengan alasan-alasan ini, kadang-kadang hukum humaniter disebut sebagai peraturan tentang perang berperikemanusiaan. Yang terakhir yaitu pelanggaran berat hukum humaniter internasional. Definisi yang belum konkret mengenai kejahatan perang dalam suatu konflik. Kejahatan perang adalah tindakan tidak terpuji dan pelanggaran yang dilakukan ketika perang dan berdampak pada instrumen yang tidak terlibat dalam konflik seperti masyarakat sipil. Mungkin dari semua kesimpulan yang materi hukum humaniter internasional ini dapat ditarik kesimpulan bahwa international humanitarian law atau diterjemahkan dengan hukum humaniter internasional atau hukum humaniter mengenai terjemahan ini bahkan di kalangan para ahli hukum ini masih umum. Dan hukum humaniter internasional atau hukum perang terdiri dari batas-batas yang ditetapkan oleh hukum internasional di mana digunakan kekuatan yang diperlukan untuk menundukkan musuh dan prinsip-prinsip menentukan perlakuan terhadap individu selama perang atau konflik bersenjata. Dewasa ini HI diakui sebagai suatu sistem hukum yang benar-benar universal, namun untuk sampai kepada bentuknya yang sekarang, HI telah mengalami perkembangan yang sangat panjang, dan dalam rentang waktu yang sangat panjang tersebut telah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk manusiawikan perang. Mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya. Kalau ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.